Oke, assalamualaikum Mas Bro ya. Kembali lagi tadi di Fajar Daily. Kita kali ini akan bahas tentang genteng tanah dengan atap dari Bajaringan, Mas Bro, atau Kanal C lah ya di sini ngomongnya. Di sini berkali-kali ya beritanya. Terus berita yang terbaru itu adalah RSUD Ciamis ya, UGD-nya itu ambruk, Mas Bro. Jadi dia itu pas waktu kita lihat beritanya terus foto-foto yang udah kita rangkum, itu ternyata memang iya, dia pakai genteng tanah dikombinasikan dengan rangkanya pakai rangka Kanal C. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Mas Bro dan share jadi terasa bermanfaat, dan kita akan langsung bahas aja ya. Kita itu jual material ya. Di sini kita jual juga Kanal C, Mas Bro. Oke. Ternyata Kanal C itu punya banyak macamnya, Mas Bro. Jadi nggak hanya satu macam ya. Jadi banyak banget macamnya atau banyak banget ketebalannya. Jadi kalau misalnya menurut kita nih ya, Kanal C itu nggak cocok kalau dikasih ke genteng tanah. Kenapa? Karena memang dia itu daya tekannya itu kurang, Mas Bro, atau kekuatannya bisa dibilang kurang. Genteng tanah itu mempunyai berat yang lumayan. Genteng tanah itu cocoknya ya pakai kayu tentunya ya. Terus kalau misalnya dia nekat pakai Kanal C, harusnya pakai Kanal C yang tebel ya. Tebelnya misalnya 1 mm atau minimal yang 75 full lah, seperti itu. Itu udah kuat, tapi ya itu pemasangannya harus yang profesional, Mas Bro. Nggak boleh ada apa namanya lekukan ya. Jadi gini, kalau misalnya genteng atap dari rangka Bajaringan, dia Mas Bro akan pakai genteng tanah atau genteng keramik, itu jangan sampai masang Kanal C yang udah meleot ya. Biasanya kalau ya mohon maaf nih ya, kalau pemborong kan dia nggak mau rugi ya. Misalnya dia datang terus nggak tahu meleot kenapa, meleot dikit gitu ya, terus dipasang, toko dipasang aja gitu, awalnya nggak apa-apa. Tapi kalau ini sesuai dengan RSUD Ciamis nih ya, ini kan kejadian jam 9 malam dan kondisi hujan lebat. Nah, waktu dia genteng doang tanah itu kuat aja. Dan hujan biasa juga kuat. Nah, nanti pas hujan lebat banget, tekanannya kan nambah. Nah, bagian yang layout itu ya, atau Kanal C yang agak sedikit layout, itu akan lama-lama ngek. Nah, terus namanya Kanal C itu kan dia gabungnya pakai baut ya. Mas Bro bisa lihat bahwa pemasangan dari rangka dari Bajaringan itu baut. Dan kalau misalnya yang sini meleot, otomatis sini narik, ngerek. Lama-lama dia akan liu brek gitu, Mas Bro. Ya, seperti itu. Jadi ya itu bautnya itu kayaknya lebih kenceng dari kanalnya seperti itu. Jadi meleok brek gitu. Kerjanya pasti seperti itu. Masalah yang kedua itu kalau misalnya Mas Bro itu misalnya ya, kita nggak ngomong pemborong nakal ya, karena di sini Kanal C itu macam-macam ya ukurannya. Kanal C itu biasanya yang dijual di umum itu adalah 75. 75 itu maksudnya kan C kan begini ya. Nah, nanti fotonya kita lihat seperti ini ya. Ya 75, yang di sini 5, yang di sini 7. Sepertinya 7 kali 5, sebenarnya seperti itu ya. Terus untuk ketebalannya itu macam-macam. Ada yang Kanal C rata-rata 75 lah ya. 75 dikali 55. Yang dimaksud 55 itu 0,5 mm. Terus ada 75 dikali 60. 75 dikali 65. 0,65 mm. Terus ada 75 kali 70, 75 kali 75. Nah, 75 kali 75 itu udah lumayan tebel. Kita juga jual 75 kali 75, itu ketebalannya 0,75 mili ya. Itu udah lumayan kuat. Nah, apalagi yang 75 kali 1 mili ya, lebih tebel lagi, lebih keren. Tapi biasanya di toko bangunan yang biasa-biasa itu nggak ada. Mas Bro pesen dulu dari pabrik gitu. Biasanya kalau toko bangunan tuh mentoknya di 75 kali 75 sih. Kalau yang kita tahu di daerah sini, oke, itu udah oke ya. Yang jadi masalah adalah saat Mas Bro ngomong ke pemborong, Mas, saya pengen masang genteng tanah, terus atapnya Bajaringan aja yang awet. Kan bener, lebih awet Bajaringan daripada kayu kena rembesan hujan kropos gitu ya, atau bisa dibilang lapuk. Kalau Bajaringan nggak apa-apa. Nah, itu Mas Bro harus diperhatikan nih. Maksudnya dealnya pakai ukuran berapa gitu. 75 kali 0,75 atau 75 kali 0,65 atau 75 kali 0,55 gitu. Mas Bro harus jelas. Kalau pakai genteng tanah, itu saran kita, itu Mas Bro harus pakai 75 kali 0,75 itu ya Mas Bro, yang full. Ya,
itu aja harus masangnya harus agak rengket ya. Terus nggak boleh ada yang melewat juga dipasang, dan bautnya harus pas, ukurannya harus pas. Berarti yang pasang harus profesional dan jujur mas bro. Yang pasang harus profesional dan jujur mas bro. Nah, dua itu ya, profesional dan jujur. Nah itu yang itu yang apa namanya harus mas bro perhatikan, biar kejadian yang seperti ini nih nggak terulang. Tapi kalau misalnya mas bro masangnya pakai genteng metal atau genteng pasir atau spandek atau seng lah ya, itu mas santai aja mas bro. Jadi pakai yang tipis pun nggak masalah. Kita bangun rumah ya pakai 75 kanal C75 kali 0,55, berarti 0,55 mili yang paling liur. Itu kita pasang pakai gentengnya genteng pasir ya. Itu is no problem, hujan lebat pun no problem, karena memang dia itu ringan, bebannya ringan ya, jadi no problem. Jadi memang genteng atau kanal C, rangka kanal C itu memang cocoknya pakai genteng pasir, genteng metal, spandek pasir seperti itu. Wah, itu cocok banget, memang dia temen akrab, jadi cocok lah, awet gitu lah ya. Tapi kalau pakai genteng tanah ya memang harus banyak perhatian mas bro, nggak boleh asal masangnya. Terus bahannya harus pilih yang tebel, hati-hati ya. Kalau misalnya mas bro borongin, mendingan mas bro beli aja kanalnya, terus beli gentengnya, beli bautnya sendiri. Nanti apa namanya, jadi saja jasa borongan, terus ngomong kalau yang melewat jangan dipasang ya gitu ya. Biar kalau ada yang melewat dikit ya, mungkin apa ke sandung lek atau kenabrak apa agak meliuk gitu, itu jangan dipasang mas bro. Saran kita mah jangan, nanti jangka panjangnya bisa berbahaya seperti ini ya, beliau gitu. Jadi kalau misalnya ada yang melewat satu, mending dipotong ya, itu dijadiin potongannya. Kan banyak tuh yang potongan nggak harus lenjer-lenjer 6 meter kan, enggak. Itu yang bagian meliuknya dibuang aja gitu bisa mas bro. Jadi jangan sampai apa namanya ngawur masangnya seperti itu ya. Mungkin itu aja sih perhatian dari kita kalau misalnya mas bro pengen pasang rangka atap dari genteng tanah tapi rangkanya baja ringan. Itu yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, tadi kita ulangi. Yang pertama, kalau misalnya mas bro pasang sendiri atau tukangnya harian ya, beli yang kanal C misalnya 75 kali 75 lah ya, minimal itu ya, minimal. Terus pakai rengnya yang lumayan tebal juga tentunya. Terus apa namanya, yang masang juga harus yang profesional. Nggak bisa yang orang misalnya biasa pasang genteng tanah pakai apa namanya rangkanya kayu, itu belum tentu bisa juga. Jadi harus profesional. Dan kanal C-nya itu yang tebal. Kalau mas bro borongin ya, bener-bener harus diperhatikan. Kalau borong full seperti itu ya, berarti ngomongnya pakai, saya pakai 75 genteng tanah. Terus bautnya yang rovingnya ukuran segini, baut bajanya ukuran segini ya, ngomong 3 cm misalnya, yang gede, yang merek lain misalnya, yang bawah harus ngomong seperti itu mas bro ya. Jadi kalau misalnya mas bro cek nanti ada apa namanya nggak sesuai, mas bro bisa suruh bongkar gitu. Jadi dari awal itu mas bro harus bener-bener ngomong detail gitu. Kalau misalnya melihat saya nggak mau dipasang, biayanya berapa gitu, baru kan rembuk kalau misalnya borongan. Jadi jangan sampai mas bro itu istilahnya kena tipu lah ya, nggak sesuai dengan apa yang mas bro inginkan dari awal. Makanya sebelum pasang itu mas bro lihat-lihat YouTube dulu ya kan, ukuran-ukurannya, biar mas bro itu nggak awam-awam banget tentang ini gitu mas bro, karena bedanya dikit soalnya. Tapi mas bro kalau misalnya pasang genteng tanah pakai baja ringan, mendingan ya borongannya tenaga aja, kayak kita borong tenaga kok. Jadi kita beli materialnya punya sendiri kan, terus borong tenaga pasangin dong gitu. Itu malah lebih aman gitu mas bro. Oke, ini sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel mas bro dan share. Oke, sampai ketemu.